Shalom Aleichem, Ibu Bapak, Saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di konten pujian. Kali ini kita akan bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan Allah yang didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 410, sambil nantinya kita berefleksi terkait dengan penggalan-penggalan kisah di balik lagu pujian ini, lalu apa yang kemudian kita resapi dan maknai bersama dari lagu pujian tersebut. Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku, syairnya digubah oleh Joseph Gilmore dan lagunya oleh William Bradbury. Joseph menggubah lagu ini di tahun 1862, lalu kemudian William Bradbury menggubahnya menjadi lagu pujian pada tahun 1864. Sebelum kita membahas, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Lagu ini punya nafas keyakinan, kepercayaan, dan keberserahan. Bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan siapapun yang menyanyikannya dari dalam hati yang tulus, atau bahkan kalau kita mau langsung melihat pada siapa yang menggubahnya, maka kita akan merasakan tuntunan, bimbingan, pimpinan Tuhan di tiap saat, di tiap kerja, di setiap perjalanan kehidupan sang penulis lagu ini, juga bahkan kita yang menyanyikannya. Atau mungkin kita butuh dikuatkan sebenarnya. Kita butuh diyakinkan. Kita butuh ditenangkan di tengah berbagai macam kegelisahan dan kegundahan hidup yang dihadapi. Kita butuh sebuah keyakinan dan penguatan bahwa Tuhan Allah senantiasa memimpin langkah hidup kita. Yosef sendiri adalah seorang pengkhotbah, pendeta yang kemudian berkhotbah menguatkan begitu banyak orang. Satu ketika dia hadir di tengah-tengah jemaat di Philadelphia, ia kemudian ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 23. Tapi kemudian pada saat ia mungkin sudah sering kali menyampaikan Mazmur 23 ini, karena memang Mazmur ini menjadi Mazmur yang favorit bagi begitu banyak orang, cukup populer, dia kemudian berhenti sejenak, bingung bagaimana ia harus menjelaskan ayat yang ketiga di bagian ia menuntun aku di jalan yang benar. Bagaimana Tuhan menuntun di tengah-tengah kehidupan umat di saat itu ketika mereka menghadapi perang saudara. Kebimbangan, kegalauannya membuat ia sulit menafsirkan kata ia menuntun. Ini juga sering kali terjadi, bukan saja pada kehidupan para pengkhotbah, tapi juga pada kehidupan setiap kita yang percaya pada tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kita bingung, sebenarnya kemana Tuhan menuntun kita ketika kita berada di situasi sulit dan rumit di sepanjang jalan hidup kita. Kemana ia menuntun kita jalan benar yang bagaimana, yang menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Dan karenanya, Yosef kemudian setelah kebingungan hebat yang terjadi, lalu ia bercakap-cakap dengan istri, juga orang tuanya. Ia menuliskan beberapa lirik, menuliskan beberapa kata untuk menjelaskan kata tuntunan ini. Dan ini yang kemudian menjadi bagian
dalam perjalanan kehidupan kita saat ini ketika kita menyanyikan tenanglah kini hatiku di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah pengharapan. Sekalipun gelap perjalanan, sekalipun mungkin kita tak mampu melihat apapun di depan, bagaimana mungkin hari esok? Satu langkah ke depan saja mungkin tidak mampu kita lihat. Karena ada begitu banyak kegelapan hebat yang menyelimuti kehidupan kita. Tapi keyakinan Yosef memampukan kita juga untuk yakin, tetap tanganku dipegang. Tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab engkau tetap dekat, tanganmu kupegang erat. Kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita, kita menyesali berbagai macam hal di sepanjang jalan hidup kita, atau ketika hidup sulit, kita merasa lebih baik mati saja. Untuk apa kita berani dan memperjuangkan kehidupan yang kita hadapi di tengah-tengah kesulitan yang harus terus-menerus kita lalui, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Seringkali mungkin kita menyesalkan hidup juga nasib, tapi kemudian pengakuan bahwa Tuhan tetap dekat dan kita memegang erat tangannya supaya kita punya kepastian, supaya kita punya pengharapan lagi, menjadi bagian dari nyanyian yang meneduhkan dan menenangkan. Lalu kemudian Kidung Jemaat ini diakhiri dengan bait 4 yang bicara soal apabila tamat tugasku, kau berikan kemenanganmu. Takut-takuti maut seram, sebab tanganku kau genggam. Bahkan sampai di akhir perjalanan kehidupan kita, maut tidak lagi memiliki sengatnya karena kemenangan Kristus yang menghadirkan sukacita. Sekalipun memang ketika lagu ini dinyanyikan pada saat duka cita, kita merasa kehilangan yang hebat, kita kemudian merasa sedih yang mendalam, tapi kita diyakinkan kembali bahwa tugas mereka telah selesai. Tinggal bagaimana kita hidup di dunia ini untuk menyelesaikan tugas sampai akhir. Dan kalau kita berjalan bersama-sama dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, maka kita akan menyanyi dengan yakin, apabila tamat tugasku, kau berikan kemenanganmu. Lirik lagu ini kemudian menjadi hal yang berjumpa dengan pengubah lagunya sehingga menjadi sebuah lantunan yang lengkap. William Bradbury kemudian menambahkan, rasa-rasanya bagi dia ada yang kurang. Rasa-rasanya tiap baris, tiap bait punya kekurangan-kekurangannya. Dan karena itu dia menambahkan di bagian refrain, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jadi dalam bimbang, dalam galau, Yosef juga William menciptakan sebuah nyanyian yang menguatkan supaya kemudian orang-orang tidak bimbang dan resah, tapi justru berserah dan meyakini bahwa ada bimbingan Tuhan. Tangan kita dipegang teguh, dipegang erat oleh Tuhan. Karena itu ibu bapak, saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nyanyian ini mendapat sebuah bentuk penguatan, menjadi bagian dari bentuk penguatan bagi kita sekalian, dan karena itu seharusnya mendapat tempat di hati kita. Saat kemudian kita galau dan gelisah, mari juga kita tuliskan kata-kata yang menguatkan dan bukan sebaliknya. Kita bisa saja menguatkan orang dengan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Tapi sebagai orang percaya, kita lengkapi pengalaman-pengalaman tersebut dengan kata-kata yang menguatkan sesama dan mengandung pengharapan. Sampai nanti, sampai mati, sampai Tuhan panggil pulang kita kembali. Kita menjadi orang-orang yang percaya bahwa Ia menuntun, karena itu kita mau berserah diri, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Biarlah nyanyian pujian ini menjadi penguatan dan menenangkan kita. Di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti, kita butuh ketenangan. Karena dalam tinggal tenang kita bisa berdoa, berserah diri pada campur tangan dan kehendak Tuhan saja. Tetap sabar, tetap tenang, Tuhan Yesus
memampukan kita sekalian dan jangan jemu-jemu untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita.